hadir di rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang mana ya, semoga kita kelak di yaumil akhir atau di yaumil hisab mendapat pertolongan dan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, program rutin Masjid Madinatul Rahimin pada subuh hari Minggu dilaksanakan majelis ilmu yang pada hari ini pekan keempat di bulan Agustus, masih bulan Juli atau tanggal 2 bulan Safar tahun 1447 Hijriah. Telah hadir di tengah-tengah kita akan memberikan kajian Islam para ustaz Irawan Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan waktu dan tempatnya. Waktu mungkin tidak dibatasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang saya muliakan guru-guru kami di sini, orang-orang tua saya yang saya muliakan, Bapak Haji dan Ibu Hajah, para alim, para ustaz, wal ustazah, segenap pengurus masjid Madinatul Rahimin, Bapak Ibu hadirin jamaah yang insyaallah senantiasa istiqomah menjalankan semua kebaikan sampai maut menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar. Karena alhamdulillah pada hari ini kita adalah orang-orang yang Allah pilih. Kita adalah orang-orang yang telah Allah pilih sebagai dari jutaan manusia yang pada hari ini mempergunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Hari ini Pak, ada orang yang badannya sehat, rezekinya banyak, cuman belum Allah beri hidayah. Hari ini ada juga yang pengen ibadah, pengen sholat, pengen sujud, tapi belum Allah beri dia waktu. Belum juga
ada juga orang yang ingin ibadah tapi belum Allah beri dia kesehatan. Maka alhamdulillah hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini adalah orang-orang Allah pilih. Allah beri kita nikmat sehat, Allah beri kita nikmat sempat. Maka alhamdulillah dengan semua nikmat tersebut hati kita tergerak dan terpanggil untuk melaksanakan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, An Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Basyaril muslimin bi zulmi ila al-masjid bin nuri tamati yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat kelam. Pada saat gelap, yang mana mereka menuju masjid-masjid Allah, mereka akan Allah beri cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi kita dari rumah berangkat dari subuh tadi, orang-orang yang berjalan dengan niat yang bulat, dengan niat yang tekad, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Rasul kabarkan sampaikan kepada mereka, yaitu orang-orang yang berjalan pada gelap gulita menuju masjid Allah, maka pada hari kiamat mereka akan Allah terangi dengan cahaya yang sempurna. Maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, guru-guru kita, keluarga kita, anak istri kita, insyaallah pada saat nanti kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Seperti biasa pada pagi hari ini kita semua sama-sama belajar. Kita semua sama berikhtiar agar menjadi manusia yang lebih baik dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Tapi ingatlah, suka tidak suka atau mau tidak mau, sebagai insan biasa, sebagai manusia yang lemah, sebagai makhluk Allah, kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Akan ada masa kita akan kembali kepada Allah dengan semua amal yang telah kita lakukan. Firman Allah, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap makhluk Allah pasti akan merasakan kematian, dan kematian itu adalah sesuatu yang mutlak yang pasti terjadi pada semua makhluk Allah termasuk manusia. Tidak ada manusia yang kekal. Semuanya akan kembali kepada Allah. Ketika manusia kembali kepada Allah yang diawali dengan kematian, kematian bukan akhir dari segalanya, tapi kematian adalah awal dari segalanya. Saat itulah perjalanan panjang kita dimulai. Maka kata dalam maqalah Arab dikatakan, man arafa ba'da safari fa ista'adda. Barang siapa yang tahu jauh perjalanannya, maka hendaknya dia bersiap-siap dengan bekal yang banyak. Perjalanan di akhirat itu tanpa ujung, dekati ujungnya. Maka semakin jauh perjalanannya, maka butuh bekal yang semakin banyak. Kalau hari ini mungkin ada di antara kita tidak bepergian, mungkin ke Jakarta, mungkin ke Bogor, mungkin ke Bandung, mungkin ke Jogja, dia harus punya persiapan yang matang. Salah satunya adalah bekal yang cukup. Nah, sebagai orang yang beriman dan kita meyakini kita akan kembali kepada Allah dengan semua hisab-hisab kita, dengan semua pertimbangan amal-amal kita,
maka kita butuh persiapan. Makanya dalam kitab Zuhur Ar-Riyadhah di sana dikatakan ada seorang Nabiullah, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini dia bersahabat baik dengan malaikat maut. Kalau kita ini Pak berkawan dengan pejabat ada kebanggaan tersendiri Pak. Berkawan dengan polisi, berkawan dengan tentara, berkawan dengan mungkin pemimpin kita ada kebanggaan. Tapi para nabi ini bersahabat dengan malaikat. Rasulullah bersahabat dengan malaikat Jibril. Nabi Idris bersahabat dengan malaikat Ridwan. Nah, Nabi Yakub bersahabat dengan malaikat maut. Dalam ini dikatakan kana muahyan lil malikil mauti fazarahu. Suatu ketika malaikat maut mendatangi Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Ketika beliau datang, ditanya oleh Nabi Yakub, "Ya malaikal maut, azairan dita am qabidar ruhi?" Jadi ketika datang malaikat maut itu ditanya oleh Nabi Yakub, "Malaikat, kau datang ke sini nak ziarah baik, nak berkunjung baik, atau hendak mencabut nyawaku?" Karena itu kan memang tugas malaikat maut. Kita Pak didatangi malaikat maut, terus bertanya lagi kita Pak. Iya. Nah, ngapain di sini gitu? Tak baca lagi. Nah, ini Nabi Allah bersahabat dengan malaikat. Ditanya, "Kamu ke sini mau ngapain? Berkunjung baik atau hendak mencabut nyawa?" Kemudian dijawab oleh malaikat maut, "Bala zairuka." Tidak, hari ini aku hanya hendak berkunjung kepadamu. Seorang sahabat mengunjungi temannya. Kemudian dikatakan, bertanyalah Nabi Yakub alaihissalam, "Ya malikal maut, ini as'aluka hajah." Aku ini ada hajat kepadamu, aku ini ada permintaan kepadamu. Mahia, kata malaikat maut, apa itu? Kemudian Nabi Yakub alaihissalam menjawab, "Anta alimuni idza dana ajali wa aradta an taqbidaruhi." Tolong kau beritahu aku, tolong kau kirim utusan manakala ajalku telah sampai dan engkau hendak mencabut nyawaku. Inilah Pak yang mungkin kita harapkan Pak. Yeah. Kalau kita ini nak mati, kira-kira ada tandanya supaya kita bisa siap-siap. Yeah. Kita nak pergi jauh itu Pak, nak ada persiapan. Nyiap pakaian, nyiap bekal. Mungkin kalau naik pesawat nyiap tiketnya, kalau keluar negeri nyiapin paspornya dan lain sebagainya. Nah, jadi Nabi Yakub meminta kepada malaikat maut karena dia tugasnya bernyawa, "Tolong malaikat maut, kalau kau hendak mencabut nyawaku, sebelum itu sampaikan kepadaku berita atau tanda-tanda atau utusan." Kemudian dijawab oleh malaikat maut, "Na'am, ursila ilaika rasulaini aw thalasa." Oke, baik. Akan aku kirim kepadamu sebagai peringatan akan kematianmu 2 atau bahkan 3 utusan. Nah, jadi berkat permintaan Nabi Yakub alaihissalam, dia minta kepada malaikat maut sebelum datang ajalnya, tolong kasih utusan yang mengabarkan bahwa waktunya semakin dekat. Kemudian falamma qada ajaluhu ata ilaihi malikal maut. Ketika telah sampainya ajalnya Nabi Yakub alaihissalam, kembali datang malaikat maut kepadanya. Ditanya lagi, "Ya malikal maut, ajairan ji'ta am liqadri ruhi?" Kali ini kau datang kepadaku untuk berkunjung atau hendak menyambut nyawaku? Dijawab, "Hari ini aku datang hendak mencabut nyawamu." Datang yang kedua, ada nyawa.
Kemudian bertanya, awalasta kunta akhbartani annaka tursila ilayya rasulaini aw salasa. Dulu kau janji kepadaku bahwa sebelum ajal menjemputku engkau akan mengirim kepadaku 2 atau bahkan 3 utusan. Mana utusannya? Mana tanda-tandanya? Kemudian dikatakan qad fa'altu ya Yakub. Wah Yakub, telah aku lakukan permintaanmu. Telah aku kirim kepadamu 3 tanda. Telah aku kasih utusan kepadamu sebagai peringat akan dekatnya ajalmu. Mana? Kemudian mereka menjawab, bayadu sya'rika ba'da sawadihi. Yang pertama adalah memutihnya rambutmu setelah hitamnya. Nah, enggak rambut kita Pak. Memutihnya rambutmu setelah hitamnya. Yang kedua, wada'u badalika ba'da quwwatihi. Melemahnya badanmu, melemahnya tubuhmu setelah kuatnya. Yang ketiga, wanhina ajismuka ba'da istiqomatihi. Semakin rapuhnya tubuhmu setelah kuatnya, setelah gagahnya. Wahada rasul ya Yakub ila bani Adam qabla mautihi. Wahai Yakub, inilah 3 utusan yang akan aku kirim kepada anak Adam sebelum kematian mereka. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kadangkala kita ini Pak tak kalah ngakui umur. Ya Pak ya. Kita lah tua cuma masih merasa muda. Rambutlah putih disebut hitam. Kita tidak mengakui umur kita. Nah, tapi ini adalah pesan yang sangat berharga dari malaikat maut. Wahai malaikat maut, apabila 3 tanda itu telah sampai kepada diri kalian, maka ini adalah peringatan, lonceng keras bahwasanya semakin dekat waktumu pada ajal kematian. Dulu rambut kita hitam Pak, hitam, klimis, bagus, wangi. Mau tidak mau semakin ajal mendekat, diawali oleh tanda rambut itu helai demi helai, lembar demi lembar mulai berubah menjadi putih. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, melarang umatnya itu satu, menyemir rambutnya berwarna putih itu dengan warna hitam. Dan kenapa malah putih-putih itulah? Mana bentuknya putih-putih itulah? Dari cukur gondol tubuh tetap putih itulah. Ya, jadi tidak mungkin rambut yang sudah berubah putih dicukur tumbuh hitam, itu tidak mungkin. Coba mana boleh Pak? Ya. Kalau rambut sudah memutih, maka mau jalannya pun akan tetap putih. Nah, tujuannya apa? Ketika kita berkaca atau menyisir rambut kita cacat berwarna banyak, nah sampai peringatan yang pertama. Memang pada dasarnya kematian tidak pernah melihat umur manusia. Kapanpun dia datang, apabila telah datang ajalnya, tidak pandang nak mutih dulu, tidak pandang. Tidak pandang nak sakit dulu, tidak pandang. Buktinya banyak anak-anak muda yang masih sehat, masih segar, masih gagah, tahu ajalnya sampai duluan. Lalu yang kedua, wada'u badalika ba'da quwwatihi. Melemahnya tubuh kita setelah dulu kita adalah orang-orang yang kuat. Tak usah ahli di badannya besar, bukan main kekuatannya ini. Cuma sekarang ketika umur telah mulai senja, kekuatan itu jauh berkurang. Dulu sanggup lari maraton 60 kilo. Beliau ini Pak anggota Mapala, pecinta alam, hobi naik gunung. Dulu. Iya. Guru saya ini. Nah kini asalnya pergi Surabaya dan sanggup lagi. Beliau ini sering naik turun gunung karena memang itu jiwanya. Dulu waktu masih muda yang masih kuat gagah badannya. Sekarang berjalan 10 kilo mengas. Nah ini dia merupakan tanda-tanda. Nah inilah utusan daripada malaikat maut. Nah kalau sudah lemah badanmu, sudah capek badanmu,
maka mulai berhentilah, kembalilah. Apalagi kita yang berumur lebih daripada 40 tahun, kita khawatir Pak, apabila kita mati dan apabila kita sudah berumur lebih daripada 40 tahun, kita tidak kembali kepada kita sebagai seorang manusia, tetap dengan kemaksiatan kita khawatir kita akan mati kembali kepada Allah dengan kebiasaan buruk yang kita lakukan. Ulama mengatakan, barang siapa yang sampai pada usia 50 tahun, 60 tahun masih hobi berbuat maksiat, sulit bagi dia untuk dapat mati husnul khatimah. Dan biasanya Allah akan mematikan manusia berdasarkan kebiasaannya. Maka kita yang biasa berbuat baik ini mudah-mudahan ya, ketika kita dalam keadaan berbuat baik, datang ajal menjemput kita. Banyak kita Pak, ada istilah itu mati yang dicemburui. Mati lagi khutbah, mati lagi tilawatil Quran, mati kita dalam keadaan suci, dalam keadaan sujud, dalam keadaan bersedekah. Itulah mati kita cemburui. Rambut kalau putih, badan jauh daripada beberapa tahun yang lalu. Penyakit mulai banyak. Coba kalau kita ingat berapa tablet obat yang kita konsumsi untuk mengembalikan kesehatan kita. Berapa jarum suntik masuk ke badan kita? Berapa kali infus masuk ke tangan kita? Ini menjadi pertanda. Ini menjadi sebuah peringatan untuk kita bahwa kita ini lemah. Kita ini benar-benar lemah. Nah, tanda-tanda ini hendaknya menjadi sebuah peringatan untuk kita. Memang kadang-kala maut itu kan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita duga kapan datangnya. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, aksiru zikra hadamal lazat. Untuk menumbuhkan iman kita, untuk menaikkan kadar iman kita, kata Rasulullah, aksiru zikra hadamal lazat. Perbanyak zikir, perbanyak mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan. Karena kalau kita tidak pernah ingat dengan hal ini, kita terlena, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan aktivitas kita, sehingga lupa dengan keluarga, lupa dengan ibadah, dan lupa bahwasanya kita akan mengalami kematian. Nah, kemudian kita ngomong lagi, sudah berapa tahun kita hidup? Wahai tubuh, sudah berapa tahun kau hidup? Sudah banyak hal yang kau alami, sudah banyak hal yang kau lihat. Nah, hari ini kita ngomong dengan kaki, kemana lagi kau nak melangkah? Kalau ke masjid, nak memboleh amal tadi. Tangan, apa lagi nak kau raih? Apa lagi nak kau genggam? Karena selama ini sudah berpuluh-puluh tahun ini sudah banyak yang kita raih dengan tangan kita. Dengan mata apa lagi yang kita lihat? Sementara waktu kita semakin dekat, kita tidak pernah tahu kapan dia datang. Tapi dengan 3 peringatan ini menunjukkan waktu itu semakin dekat dan semakin dekat. Hati, apalagi yang nak rasa? Hati kita ini Pak, harus senantiasa berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Mulai hari ini kita menata hati kita untuk mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Kalau kita hidup sudah berpuluh-puluh tahun kejar dunia, tidak dapat dan berhenti Pak, artinya dunia bukan bagian kita.
Kita kejar dunia pagi, petang, petang, pagi, pagi, siang, malam, malam ke siang, pagi lagi, pontang panting kejar dunia. Belum dapat, nah berhenti Pak. Artinya dunia bukan bagian kita. Artinya akan Allah siapkan yang lebih baik. Nah kadang-kala orang pontang panting nyari dunia tidak dapat, akhirat dia tinggal. Kan double ruginya. Di dunia Allah melarat, makanya pakai piring yang berkarat, matinya sekarat. Di akhirat menanggung. Nah makanya kalau kita punya keinginan untuk di dunia ini, keinginan besar, pengen jadi ini, jadi itu, belum sampai ke berhenti lah Pak. Mana pun jalannya, kalau itu bukan bagian kita, tidak akan sampai dengan kita. Artinya kalau kita mau dapat dunia, kalau kita pengen dunia saja, akhirat pasti tinggal. Cuma kalau kita ingin mengejar akhirat, dunia akhirat pasti dapat. Nah makanya Allah janji dalam Al-Quran itu ada 8 sumber rezeki yang Allah katakan dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau kita pengen cari rezeki itu Pak, ada 8 sumber rezeki yang Allah katakan dalam Al-Quran tadi itu. Salah satu adalah dengan sedekah. Kemudian dengan istighfar. Istighfar itu kan Pak, bukan hanya menghapus dosa, tapi istighfar itu mendatangkan rezeki. Kita bekerja dan cukup target beruntung aja, carut aja, mana rezeki itu datang? Nyalahkan ini, nyalahkan itu. Ketika belum sampai apa yang kita inginkan, kita introspeksi, kita beristighfar. Nah, istighfar itu selain menghapus dosa-dosa kita, istighfar juga bisa mendatangkan rezeki. Itu dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi pesan yang disampaikan oleh malaikat maut kepada Nabi Yakub alaihissalatu wassalam dan mohon sampaikan kepada Bani Adam sebelum kematian mereka. Nah ini menjadi peringatan keras untuk kita. Mari sama-sama kita semua tanpa terkecuali, kiai kah, orang awam kah, pejabat kah, rakyat kah, aparat kah, sipil kah, tidak akan lepas dari kematian. Dan jabatan yang kita sandang di dunia tidak laku di akhirat. Oh ini bahasa untuk para gubernur, ada kata Pak. Ini untuk para bupati, ini untuk wali kota, ada kata. Semuanya sama. Berkumpul di padang mahsyar tanpa sehelai benang, telanjang bulat kita nanti. Mana kita dulu lahir, itu pula lagi kita dibangkitkan. Dikumpulkan seluruh manusia. Dinamai di padang mahsyar. Nah, saat itulah manusia kebingungan. Bapak tak ingat dengan anak tak ingat dengan orang tuanya, laki tak ingat dengan bininya apa lagi? Tak ingat dengan lakinya. Nah, ketika hal itu terjadi, barulah manusia merasakan janji Allah itu nyata, janji Allah itu benar. Maka di sisa hidup kita ini Pak, yang tidak tahu kapan akan berakhir, terus kita menata hati, terus kita memperbaiki diri kita. Kita mohon ampun kepada Allah atas semua dosa yang telah kita lakukan. Karena kita yang hadir di sini Pak, tidak mungkin nakati dosa. Kita semua pernah berdosa. Kullu bani Adam khata'u. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah mereka yang bertaubat. Lah tahu salah, masih tak tahu keras, masih nak sombong. Nah boleh itu Pak. Iblis itu kenapa dia jadi malah Allah yang terlaknat? Karena dia sudah salah membawa perintah Allah, dia tidak mau taubat. Karena kesombongannya tadi itu. Berbeda dengan Nabi Adam, dia bersalah, dia tahu salah, dia taubat.
Allah terima taubatnya. Maka mungkin jejak Adam bakat atau kita contoh. Kita bersalah, kita berdosa, nah kembali kepada Allah, taubatan nasuha. Makanya setiap kita sholat perbanyak doa, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berikan kepada kami taubat nasuha. Jadikan kami orang-orang yang taubatan nasuha qablal maut, sebelum kami mati. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, sabbit qulubana, tetapkan hati kami ala dinika, dalam agamamu, wa ta'atika, dan ketaatan kepadamu. Dan sholat baca doa itu. Minta lagi doa husnul khatimah. Allahumma hdim lana bil Islam. Ya Allah, tutuplah usia kami dalam keadaan Islam. Ini sesuai dengan wasiat setiap kali Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kita mati illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan Islam. Kenapa harus Islam? Karena ulama bersepakat berpendapat seorang muslim yang di hatinya ada sebesar zarah keimanan kepada Allah, maka dia ada peluang dia masuk surga. Sebesar zarah bayi iman itu ada dalam hatinya. Sebagai seorang muslim, kecil bayi iman itu, maka dia punya peluang masuk surga. Nah, maka kata Rasulullah, tahukah kalian siapa yang paling akhir keluar dari neraka itu? Oleh Rasulullah dijawab, namanya Juhaina. Kalau nama Juhaina disebut, dan neraka terpekik kalau isi penghuni neraka itu. Artinya apa? Ketika nama Juhaina keluar, hari itu tak akan ada lagi nama manusia yang akan keluar, dipanggil oleh Allah untuk keluar dari api neraka. Si fulan disebut, masih aman. Si fulan disebut, masih aman, kita masih punya kesempatan bakal keluar. Si fulan disebut, nah Juhaina, nah terpekik isi neraka itu, Pak. Tak akan lagi keluar setelah ini. Maka mudah-mudahan, ya jangan sampai terkinyam oleh kita rasa neraka itu, Pak. Jangan sampai ini. Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Doa itu ada di akhir dan sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Nah, jahannam ini, Pak, itu adalah neraka yang khusus Allah siapkan kepada untuk umat Nabi Muhammad yang punya dosa besar, matinya belum taubat. Itu jahannam. Nah, ada neraka hawiyah, ada neraka lutama. Yang paling bawah itu bukan jahannam, Pak. Jahannam itu paling pucuk. Nah, itu Allah siapkan untuk umat Nabi Muhammad yang dia punya dosa dan dia mati sebelum bertaubat. Itu yang paling enteng, itu yang paling pucuk itu. Nah, apa siksa neraka yang paling ringan? Siksa neraka yang paling ringan adalah kita diberi sepasang terompa, sepasang sendal. Kita pakai sendal itu, otak kita ini mendidih, Pak. Umum bukan sejauh aja umum. Belum otak kita. Itu azab yang paling ringan. Azab yang paling ringan untuk dosa yang paling kecil. Kira-kira dosa apa yang paling kecil itu, Pak? Nah, kita tidak tahu, entah sengaja atau tidak, kita sering berbuat dosa. Nah, maka untuk mengaku dosa itu, maka perbanyaklah istighfar, menjalin hubungan baik. Karena tidak semua ibadah itu, Pak, itu bisa menghapus dosa. Kayak begini, contoh puasa sunnah Arafah, itu katanya bisa menghapus dosa 1 tahun ke depan. Tapi tidak semua dosa, Pak. Tidak semua dosa itu bisa dihapuskan dengan puasa. Kita jangan salah kaprah. Saya sering ngobrol dengan kawan. Kawan puasa, ya lemak puasa Arafah ini apa?
setahun dosa kita itu diampuni oleh Allah. Wah, lemah nih kan model itu. Macam itu kita setahun kita tidak perlu sholat, kita tidak perlu sembahyang, kita tidak perlu berbuat baik. Cukup tunggu baik tanggal 9 Zulhijjah kita puasa. Kan betul itu konsep orang yang tadi itu yang mengartikan bahwasanya ibadah itu mampu menghapus semua dosa. Tidak semua dosa, Pak. Kalau seandainya begitu, sudah cukup kita tunggu baik tanggal 9 Zulhijjah. Puasa sunnah setahun penuh, apa dosa gitu? Lantas puasa sehari? Kan tidak seperti itu. Dan juga dosa istighfar itu juga tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kezaliman kita dengan orang. Kalau kita berzalim dengan orang, memaafkan atau mengampuni itu hak mutlak orang yang kita zalimi, bukan hak Allah. Kita pernah zalim dengan uang nih, Pak. Kita pernah berdosa dengan dia. Ampunan Allah itu tergantung uang kita zalimi ini mengampuni atau memaafkan atau tidak. Maka ya kita hidup ini, Pak, memang tidak pernah lepas dari hal tersebut. Maka mudah-mudahan kembali kita berharap kepada Allah, ya kita semua galau-galau atau kita insya Allah selamat. Ya yakinlah, kita harus optimis. Ini kan nazarna abdi, kata Allah dalam sebuah hadis. Aku ini sesuai dengan sangkaan hamba. Kalau hamba aku nyangku ini aku baik, maka aku akan baik. Kalau manusia nyangku aku buruk, maka aku akan buruk sesuai dengan sangkaan hamba. Maka kita ini senantiasa berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Kita istighfar, yakin Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita taubat, yakin Allah mau menerima taubat kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Maka mudah-mudahan pesan yang singkat ini menjadi semangat untuk kita, menjadi peringatan untuk kita, untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, untuk menjadi orang-orang yang lebih soleh, untuk menjadi orang-orang yang lebih taat. Kita bermohon kepada Allah kira sisa umur yang hari ini kita miliki menjadi umur yang berkah, menjadi umur yang terbaik sebagai seorang hamba Allah, umur yang senantiasa kita isi dengan ketaatan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam husnul khatimah, suci bersih sebagaimana kita keluar dari rahim ibu kita. Baik, sebelum kita mengakhiri taklim kita pada subuh ini, kita berdoa kepada Allah. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita baik yang telah meninggal dunia atau yang masih hidup, Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosanya. Yang telah meninggal dunia kita doakan mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, kemudian Allah terima semua amal baiknya, Allah tutupi semua kesalahan-kesalahannya, ditempatkan di sisi orang-orang yang beriman. Bagi masih hidup kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya. Kemudian saudara-saudara kita yang hari dalam keadaan sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Yang hari ini ada masalah baik ekonomi, keluarga dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera beri jalan keluar dari permasalahan tersebut. Mudah-mudahan semua niat baik kita hari ini, niat baik kita esok hari dan selanjutnya, mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi
Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ja'alna bil 'afiyati was salamah wa hakimna bit taqwa wal istiqamah wa 'izna ya Allah min mujibatin nadamah. Allahumma ja'al jam'an hadha ya Allah jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Irawan Sarjana Pendidikan yang telah menguraikan mengenai ini masih ajal belum tiba dicabut oleh Allah. Mudah-mudahan ini sebagai renungan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Marilah majelis ini kita tutup sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.